Tema kita pada kesempatan kali ini tentang teguran dan hajaran. Terambil di dalam kitab Yesaya pasal ke-57 ayat ke-17. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Kalau kita membaca ayat bacaan pembuka renungan kita kali ini, mungkin sebagian besar di antara kita bisa berasumsi yang salah dalam memahami tentang teguran dan hajaran. Atau cara Tuhan untuk menggenapkan rencananya, menggenapkan firman-Nya dalam hidup setiap kita, atau pribadi lepas pribadi seseorang itulah pastinya tidaklah mudah untuk dimengerti. Ada kalanya masih banyak orang atau dalam hal ini setiap pribadi lepas pribadi itu masih berpikir yang salah bahwa pada saat mengalami sebuah proses baik teguran dan hajaran tangannya itu masih memiliki pengertian yang tidak benar sehingga berdampak pada kesimpulan yang tidaklah tepat. Karena apa? Karena seringkali kita berasumsi bahwa sebuah ujian atau proses teguran dan hajaran Tuhan yang kita alami itu masih berasumsi atau beranggapan atau berkesimpulan bahwa setiap masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya itu datangnya dari Tuhan. Padahal tidak, padahal itu bukanlah dari Tuhan, padahal itu bukan Tuhan yang memberi. Dan bahkan seringkali masih banyak juga yang berkesimpulan yang salah serta berdalih atau bersembunyi di balik kata-kata dihaluskan, dikemas dengan bahasa kata-kata Tuhan izinkan. Dan inilah yang salah atau gagal faham dalam bersikap dan pastilah bertentangan dengan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 15 ini menegaskan bahwa kita harus tahu mana itu Tuhan, mana itu persoalan, mana itu masalah. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam hal ini sudah sangatlah jelas bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai maksud yang jahat. Terlebih jangan pernah berpikir pula kalau ia atau Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Padahal yang jelas adalah kasih-Nya tetaplah sempurna, yakni kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat untuk kehidupan kita dan setiap pribadi lepas pribadi. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan harus berlaku keras dengan teguran dan hajaran ini. Dan menyatakan kasih-Nya lewat apa? Lewat kebenaran firman Allah, firman Tuhan. Karena ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Terkadang tanpa sadar setiap kita pun tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan lewat firman-Nya, lewat kebenaran-kebenaran Allah, kita benar-benar mungkin merasakan perih dan sakit. Akan tetapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sebab Ibrani pasal ke-12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yang menjadi pertanyaannya atau perenungan setiap kita, adakah Bapa di dunia ini mungkinkah akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal atau melenceng daripadanya? Yang pastinya Bapa di dunia saja juga akan memperingatkan anaknya. Dan bila anaknya tidak bisa ditegur dengan cara yang halus, ia pasti akan menegur dengan keras dan kalau perlu menghajarnya. Meskipun saat menghajarnya, Bapa ini kepada anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hatinya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus amat sangat tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Yang pastinya Tuhan akan menegur dan menghajar setiap kita lewat kebenaran firman-Nya, karena Dia tidak menginginkan setiap kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya setiap kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita menjadi anak-anak yang sempurna dan tidak menjadi anak-anak yang gampang. Ibrani pasal ke-12 ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi, intinya bahwa di zaman kasih karunia ini, yang kita alami, yang kita nikmati ini, Tuhan tidak mengizinkan masalah apapun datang dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang sering terjadi adalah keputusan dan pilihan kita sendiri yang salah. Janganlah menjadi anak-anak gampang, karena teguran dan hajaran Tuhan saat ini hanyalah berupa firman. Sekali lagi, teguran dan hajaran Tuhan saat ini hanya berupa firman Tuhan. Dan bukanlah seperti produk-produk yang iblis buat. Seperti sakit, penyakit, kekurangan, masalah demi masalah, dan lain sebagainya. Ingatlah, semuanya itu didatangkan iblis karena kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Dan bukan Tuhan izinkan. Sebagai kesimpulan kita dasari dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ayat 20-nya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu, lewat teguran dan hajaran firman-Nya, Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ucapan syukur dan berkat dan rahmat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa saat kami diajarkan dengan ajaran firman Tuhan, ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, kami mengerti, kami tidak lagi menjadi anak-anak gampang. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani, yaitu anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Berkati secara jasmani, jiwani, dan rohani, berkati secara berkualitas dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati bangsa, kota, dan berkati gerejamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan memberkati. Haleluya. Amin. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik